Terima kasih teman-teman, selamat siang. Tadi Ilham sudah menyampaikan refleksi yang cukup lugas karena dia adalah anggota Kortim yang selama ini tahu detail keseharian implementasi OGP, tiap hari bertemu dengan UKP 4. Saya kira refleksinya cukup tepat karena saya yang diajak Mas Danar dan terlibat atau untuk terlibat dalam OGP dari luar sejak tahun 2011 dalam bentuk penyusunan laporan shadow report itu juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan Ilham tadi, saya pikir kalau Ilham minta dikritik apa, saya tidak mengkritik, saya mengendorse saja, mendukung ya. Ya itulah yang dirasakan selama ini. Malah mungkin kalau melihat pertanyaan kemarin, misalnya problemnya kan kalau di masyarakat sipil bagaimana membumikan OGP. Membumikan OGP dalam arti ya juga harus memperluas keterlibatan masyarakat sipil terhadap dalam gerakan ini, sehingga ini menjadi sebuah gerakan bersama. Karena yang saya rasakan OGP ini mungkin yang kenal hanya 7 lembaga yang selama ini menjadi Kortim. Kemudian ditambah lembaga-lembaga yang selama ini juga cukup selama ini dari luar membuat shadow report dipimpin Mas Danar, waktu itu masih di IPC. Jadi IBC, Medialink, Yapika, ICW tambah 5, 7 tambah 5 12. Jadi memang selama ini saya takut, saya mengkhawatirkan yang kenal OGP dengan baik itu cuma 12 lembaga. Sehingga pada saat kita ada kesempatan menyelenggarakan event CSOD di Bali, itu ada gagasan untuk memperluas keterlibatan, sehingga teman-teman yang bergerak di isu teman-teman yang bergerak dari berbagai sektor, misalnya Infit yang selama ini mengelola Post 2015 juga mulai terlibat aktif di dalam OGP, bahkan merelakan direktur eksekutifnya menjadi anggota SC Global untuk OGP gitu. Meskipun saya tahu Infit baru kenal OGP itu pas bulan Mei 2014 kemarin saat pelaksanaan CSOD di Bali. Bukan nama kayak direkturnya? Bukan. Among adalah petugas yang deploy untuk OGP ini. Tapi memang aku betul. Gerakan ini cukup penting karena setelah dari Bali, mulai banyak lembaga-lembaga yang merasakan manfaat adanya pemerintahan terbuka. Misalnya, teman-teman yang bergerak di isu buruh migran care, SBMI, itu mulai merasakan betapa pentingnya pelaksanaan pengelolaan data pemerintahan terbuka untuk sektor buruh migran misalnya. Karena mereka sebelumnya mungkin sudah melaksanakan advokasi di sektor buruh, di sektor tersebut, tapi karena dia mengenal OGP kemudian merasakan manfaatnya, sehingga dia OGP dapat menjadi sebuah platform baru untuk mendukung atau advokasi baru seperti kata Ilham tadi untuk mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada. Oleh karena itulah sebenarnya pada kesempatan kali ini saya mungkin merespon refleksi Ilham, sama kemarin juga sempat disinggung Mas Danar dalam refleksinya ya soal misalnya tension gerakan yang OGP selama ini yang masih bergerak Kortim, non-Kortim dan segala macam. Tapi ini beberapa isu penting yang menurut saya perlu dipikirkan untuk kita di kalangan masyarakat sipil merumuskan bagaimana kelembagaan masyarakat sipil itu sendiri di dalam di dalam mengimplementasikan atau di dalam mengadvokasikan kegiatan-kegiatan kita menggunakan platform OGP. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Saya harus lanjut sendiri, tapi kita lanjut. Ya, kelembagaan kita yang harus kita pikirkan itu harus mampu menjawab tantangan membumikan OGP dan menampung seluruh inisiatif CSO yang memanfaatkan platform OGP untuk kepentingan advokasi. Jadi memang
kelembagaan apa yang seperti refleksi ilham, karena kelembagaan yang tadi kayak terkunci di UKP 4, sehingga di luar itu tidak dinilai sebagai implementasi OJP, termasuk yang dilakukan Askal dan kawan-kawan di Gerak Aceh sebagai core team itu yang mendorong misalnya keterbukaan informasi di Aceh, tidak dihitung sebagai capaian. Yang dihitung sebagai capaian cuma pilot project di 3 wilayah kemarin, Ambon, Kalimantan Tengah, dan Indragiri Hulu. Kemudian ini yang problem yang selama ini belum terjawab menurut saya dari awal itu adalah apakah kelembagaan CSO dalam implementasi OJP ini mengikuti kelembagaan OJP di pemerintah, atau sebenarnya kita harus membuat kelembagaan tersendiri sehingga kita dari masyarakat sipil dapat memaksimalkan platform ini. Yang ini kan belum tuntas. Misalnya inisiatif OJP memang yang membawa paling awal UKP 4, kemudian ditunjuk 4 CSO yang menjadi core team pada awalnya. Kemudian ada pertemuan besar CSO di Hotel Haris kalau tidak salah saat itu. Tapi hal itu kemudian tidak berlanjut kepada penyelesaian bagaimana mekanisme tata kelola kelembagaan masyarakat sipil dalam implementasi OJP, sehingga hasilnya berlarut-larut sampai sekarang. Ilham sebagai anggota core team yang bertanggung jawab terhadap implementasi tadi merefleksikan misalnya ketidakjelasan hubungan antara CSO yang menjadi core team dengan CSO yang ada di luar, sehingga Mas Danang menyebut selalu 3 tahun ini terjadi tension antara CSO yang berada di dalam dengan berada yang di luar tim inti. Yang paling mendapat manfaat siapa? UKP 4. Kalau teman-teman ingat masih punya dokumentasi foto CSO OJP Regional Conference Asia Pasifik di Bali, Indonesia itu adalah pemerintah yang paling banyak berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam implementasi OJP. Semua dicatat, 7 core team, ditambah 5 lembaga yang membuat shadow report, 12, ditambah beberapa lembaga donor yang aktif mendorongnya. Jadi kalau misalnya Australia, Nepal atau apa misalnya berkolaborasi hanya dengan 1 CSO, Indonesia 12 CSO-nya tambah dengan lembaga lain, dicatat semua di situ. Bahkan misalnya ada jaringan CSO yang tergabung dalam Freedom of Information Network, itu dicatat semua. Kalau itu dirinci satu persatu, ada 60 misalnya 40 sampai 60 lembaga yang tergabung di situ, banyak sekali. Seakan-akan kita sudah implementasi OJP di Indonesia sudah sangat partisipatif, sudah kolaboratif, sehingga menjadi capaian yang sangat positif pemerintah di mata OJP global. Ini yang mungkin perlu diselesaikan. Apakah kita akan mengikuti kelembagaan OJP pemerintah atau membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita? Kalau mengikuti kelembagaan pemerintah, ya belum jelas sampai sekarang seperti apa. Apakah OJP-nya mau tetap dipegang UKP 4, mekanismenya tetap ada core team atau seperti apa? Oh iya, lanjut. Lupa, karena biasanya lanjut. Yang kedua, kalau kita mau memilih model sendiri, beberapa hal yang menurut saya harus dipikirkan. Yang pertama adalah format kelembagaannya seperti apa. Apakah koalisi yang cukup ketat secara struktural, misalnya ada koordinator, ada kepengurusan, seperti koalisi KMIP pada zaman dulu, misalnya Mas Tio sebagai koordinator jaringan, misalnya kemudian ada koordinator lobby, ada koordinator advokasi. Apakah kita akan mulai ketat seperti itu, atau kelembagaan yang bersifat sangat cair, fungsinya koordinatif, bagaimana kelembagaan ini bisa menampung atau bisa mengkoordinasikan seluruh inisiatif yang muncul di kalangan masyarakat sipil terkait dengan implementasi OJP. Itu misalnya. Kemudian apakah mau berbasis sektor? Misalnya kemarin kita mengusulkan ada 6 sektor prioritas. Berbasis 6 sektor prioritas tersebut nanti bisa ditambah
atau dikurangi tergantung pada bacaan terhadap kondisi yang ada, atau berbasis regional. Misalnya ada yang Jakarta, Aceh, Ambon, NTT membuat forum sendiri-sendiri, kemudian bagaimana itu bisa saling berkoordinasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian di antara, misalnya di antara masyarakat sipil itu bentuk koordinasinya semacam apa. Lalu bagaimana ketika kita berhubungan dengan stakeholder lain, khususnya pemerintah. Donor saya tulis tapi tidak saya sebut, pemerintah saja terutama. Karena ini yang biasanya paling aktif. Donor penting. Karena pemerintah, khususnya pemerintah. Siapa sebenarnya yang berhak untuk berhubungan dengan pemerintah? Kalau selama ini pemerintah menganggap Kortim lah yang menjadi representasi CSO, penilaian pemerintah, atau anggapan dari pemerintah di UKP 4, tapi apakah benar demikian? Nah, itulah yang mekanisme internal itu yang juga perlu menjadi pemikiran. Kemudian salah satu problem di dalam implementasi OGP selama ini menurut saya adalah bagaimana ketika teman-teman yang bergerak di isu pemerintahan terbuka ini atau OGP ini merespon isu-isu yang cukup krusial yang di dalam pemerintah, dalam kehidupan kita. Misalnya ya, saya ingat sekali pada saat diundang mengikuti pertemuan OGP internasional di Inggris misalnya. Pernah ke Inggris loh? Oh, pernah. OGP ini. Saat itu ada persoalan yang mengemuka tentang pengesahan undang-undang ormas yang kita nilai dari kalangan masyarakat itu nilai itu sebenarnya menurunkan atau akan menghambat partisipasi masyarakat di dalam tata pemerintahan terbuka, khususnya menghambat akses informasi dengan berbagai kasus yang sudah muncul. Mitra Sumut misalnya sudah pernah kasus terhambat hak untuk informasinya gara-gara tidak terdaftar di Kesbangpol kalau tidak salah. Pada saat itu pemerintah cukup khawatir. Bagaimana kalau CSO Indonesia mengangkat isu ini di dalam forum internasional? Dan CSO akhirnya CSO yang bergerak di isu OGP tidak bisa memasukkan atau mendesakkan hal tersebut di dalam forum menjadi keputusan SC-OGP Global untuk menjadi pembahasan di dalam forum pemerintah itu. Sehingga ya bagaimana kita merespon isu cepat. Dan ITE, korban undang-undang ITE semakin banyak. Kemarin sudah disebut juga Mas Janar katanya korbannya 70, mungkin Nanang nanti bisa mengupdate korbannya berapa karena dia yang menghitung korban undang-undang ITE dan mengumpulkannya. Tapi belum pernah ada respon terkait tuntutan revisi undang-undang ITE misalnya, atau bagaimana kita mengadvokasikan proses revisi undang-undang ITE dalam bingkai tata kelola pemerintahan terbuka. Itu yang berikut. Kemudian bagaimana pengawalan kita terhadap action plan yang disusun oleh pemerintah. Pemerintah hanya partisipatif, selalu mengundang CSO untuk memberi masukan terhadap action plan yang mereka susun. Tapi mungkin saya pikir Ilham tadi juga udah mau mengkortim aja, kecewa dengan action plan yang sudah disusun oleh pemerintah. Bagaimana dengan CSO yang di luar, mungkin lebih kecewa lagi. Kira-kira mekanisme semacam inilah yang perlu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mendiskusikan bagaimana kelembagaan. Kalau ini tidak terlalu penting, tidak usah saya omongkan, silakan dibaca. Tapi nanti ini Mas Binyo tolong dicatat, mungkin bisa menjadi pengantar untuk diskusi bagaimana merumuskan kelembagaan. Saya pikir itu untuk menguatkan apa yang telah disampaikan Ilham, refleksinya. Kalau Ilham dari dalam, ini perasaan saya
dari luar. Kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat siang.